Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat Indonesia, apa kabar semuanya? Semoga sobat-sobat dalam keadaan sehat-sehat selalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia telah beberapa kali memiliki kabinet pemerintahan. Pada video kali ini akan ditayangkan perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dan beberapa kabinet pada tahun 1945. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita semua. Kami mohon agar sobat-sobat sekalian dapat menekan tombol subscribe untuk mendapatkan informasi-informasi sejarah Indonesia lainnya. Dan silahkan memberikan komen apabila ada tambahan informasi pada kolom komen di bawah ini. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, hari Jumat jam 10 pagi. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta menandatangani teks proklamasi dan Bung Karno membacakan teks tersebut di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Pada hari berikutnya, tanggal 18 Agustus 1945, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang beranggotakan 27 orang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua menetapkan beberapa hal penting. 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. 2. Memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Pada sidang keduanya, tanggal 19 Agustus 1945, PPKI menetapkan 1. Kementerian Pemerintahan terdiri dari 12 kementerian. 2. Republik Indonesia dibagi dalam 8 provinsi, yaitu meliputi Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil yang terdiri dari Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Pada sidang ketiganya, PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 menetapkan 1. Terbentuknya KNIP yang diketuai oleh Mr. Kasman Simodimejo dan dibentuknya BKR atau Badan Keamanan Rakyat. Pada tanggal 2 September 1945, Presiden Soekarno membentuk kabinet pertama, yaitu Kabinet Presidensial, yang terdiri dari 12 menteri, departemen, 5 menteri, negara, dan 2 wakil menteri. Bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Tubuhlah tanahnya, tubuhlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah artinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang
jaya. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang satu. Sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia tanah berdiri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pantunya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pada tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat untuk pembentukan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Pemerintah juga menunjuk Mayor Urip Sumoharjo, seorang mantan perwira Kediri, sebagai Kepala Staf TKR dan pangkatnya dinaikkan menjadi Letnan Jenderal. Pada awal kemerdekaannya hanya ada satu partai politik di Indonesia, yaitu Partai Nasional Indonesia. Maka pada tanggal 3 November 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat bahwa untuk menyatukan perjuangan rakyat Indonesia agar dibentuk partai-partai politik dalam rangka pemilihan badan perwakilan. Maka bermunculanlah partai-partai politik seperti Masyumi yang awalnya berupa organisasi keagamaan menjadi Partai Masyumi pada tanggal 7 November, Parkindo pada tanggal 10 November, dan Partai Sosialis Indonesia pada tanggal 12 November 1945. Pada tanggal 5 November 1945, Letnan Jenderal Urip Sumoharjo sebagai Kepala Staf TKR mengeluarkan maklumat tentang pembentukan 8 divisi TKR di Pulau Jawa dan 6 divisi TKR di Sumatera. Kedatangan tentara sekutu ternyata banyak menimbulkan permasalahan. Selain melucuti tentara Jepang, ternyata tentara sekutu dan Belanda juga melucuti senjata tentara Republik Indonesia, sehingga hal ini menimbulkan perlawanan dari tentara dan rakyat Indonesia. Salah satu perlawanan terbesar terjadi di Surabaya. Pada tanggal 30 Oktober 1945, Panglima Tentara Inggris Brigadir Jenderal Malabi tewas karena mobilnya terkena granat pemuda Indonesia, sehingga mengakibatkan tentara Inggris menyerang dan membom kota Surabaya besar-besaran pada tanggal 10 November 1945.